Baiklah sobat semuanya, baru saja rilis pengumuman BKN kepada teman-teman seluruh honorer yang melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Melalui surat edaran ini yang berkaitan dengan rentang waktu pendaftaran seleksi P3K Guru tahun anggaran 2023, maka di sini nanti bagi teman-teman entah itu pelamar kebutuhan khusus dan juga pelamar kebutuhan formasi umum, di sini nanti harus mengetahui ya informasi terkait kapankah kita bisa untuk mendaftar formasi dan juga batas akhir kita resume itu kapan. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Dan berikut adalah surat edaran terbaru dari BKN tertanggal 19 September 2023 dengan nomor 8951 BKS 041 SDE 2023. Ya, benar, di sini perihalnya itulah rentang waktu pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2023. Ya, benar, surat edaran yang ditujukan kepada Dirjen GTK Kemdikbudristek inilah berkaitan dengan surat Direktur Guru dan Tenaga Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi sebelumnya tertanggal 16 September 2023 perihal permohonan terkait tentang rentang waktu pendaftaran. Bersama ini kami sampaikan yaitu penetapan pembagian waktu pendaftaran bagi pelamar P3K Guru pada kebutuhan khusus dan juga kebutuhan umum. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa menurut surat edaran terbaru dari BKN, yang mana di sini nanti teman-teman yang masuk dalam kategori kebutuhan khusus maupun juga kebutuhan umum ini tidak dibarengkan ya untuk nanti melakukan pendaftaran. Nah, selanjutnya di sini teman-teman silahkan dicatat baik-baik, jangan sampai nanti terlewat ya, jangan sampai terlewat, dikarenakan nanti kalau misalkan kita terlewat dari tanggalnya, maka kita nanti tidak akan bisa melanjutkan pendaftaran. Nah, di sini kalau misalkan kita cek, maka di sini kita lihat untuk dari kategori pendaftar P3K Guru tahun 2023. Ya, benar, di sini dari jadwalnya yaitu waktu pelamaran. Waktu pelamaran adalah masuk di tahap kedua yaitu mendaftar seleksi, kemudian melanjutkan pendaftar yaitu di bagian mendaftar formasi. Setelah kita memilih jenis seleksi, maka kita akan ditentukan apakah kita itu masuk dalam kebutuhan khusus ataukah nanti kebutuhan umum. Nah, tentunya sebagai contohnya ini adalah yang di sini, teman. Ini adalah untuk yang di sebelah kiri, ini adalah untuk teman-teman yang kebutuhan khusus. Nah, kebutuhan khusus itu terdiri dari pelamar prioritas, itu artinya guru-guru yang sudah lulus passing grade. Kemudian berikutnya teman-teman dari THK 2 dan juga guru non ASN. Kemudian yang pelamar umum itu adalah ketika teman-teman dari status prioritas ini ditunjukkan kita itu masuk dalam kategori kebutuhan umum. Nah, kemudian untuk yang kebutuhan khusus ini bisa melanjutkan pendaftaran sampai dengan nanti di tahap resume ya dan akhiri pendaftaran. Kemudian ketika di sini teman-teman yang pelamar umum ini belum bisa melanjutkan pendaftaran dikarenakan periode pendaftaran untuk pelamar umum ini belum dibuka. Kita diminta untuk mengecek secara berkala di aplikasi SSCASN dan juga memantau jadwal untuk nanti pendaftaran formasi. Dan melalui surat edaran dari BKN ini teman-teman nanti silahkan dicatat yaitu untuk waktu pelamaran. Nah, untuk teman-teman yang berada di kategori sebelah kiri sini yaitu entah P1 atau guru yang sudah lulus passing grade, kemudian guru non ASN sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, ataupun juga dari teman-teman guru honorer kategori 2. Nah, untuk yang kategori kebutuhan khusus ini adalah teman-teman nanti melakukan pendaftaran, membuat akun sampai dengan resume. Ini adalah pada waktu 20 sampai dengan 29 September 2023. Artinya untuk teman-teman yang pelamar khusus ini nanti maksimal tanggal 29 September ini harus sudah mengakhiri pendaftaran pada halaman resume. Kalau misalkan teman-teman yang masuk dalam kebutuhan khusus ini tidak melakukan resume pada tanggal 29 ini, maka teman-teman nanti tidak bisa ya untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, selanjutnya pertanyaan teman-teman yang pelamar umum, mengapa di sini setelah kita itu membuat akun, kemudian mengisi biodata, memilih jenis seleksi, pada bagian bawah di sini tertulis periode pendaftar untuk pelamar umum ini belum dibuka. Silahkan cek secara berkala. Nah, kapan dibukanya untuk pelamar umum? Nah, pelamar umum yang terdiri dari guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian lulusan PPG dan juga dari guru swasta. Ini nanti yang masuk dalam kategori pelamar umum ini melakukan pendaftaran ini adalah sesuai dengan jadwal dari BKN, yaitu pelamar pada kebutuhan umum
Ini nanti kalian bisa melakukan pendaftaran formasi yaitu tanggal 30 September sampai dengan 9 Oktober 2023. Jangan sampai terlewat teman-teman, nanti mulai bisa melakukan pendaftaran adalah tanggal 30 September sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023. Nah, untuk rentang waktu bagi teman-teman pelamar kebutuhan khusus, apakah nanti di tanggal 29 ini nanti akan ditutup atau tidak, nanti kita pokoknya upayakan ini adalah maksimal tanggal 29 kita sudah resume ya. Meskipun nanti di batas akhir jadwal pendaftaran tanggal 9 Oktober nanti masih bisa. Yang penting di sini kita cari aman saja. Untuk yang pelamar kebutuhan khusus ini adalah tanggal 29 September harus sudah mengakhiri proses pendaftaran. Nah, jadi dari sini apa yang perlu kita catat dan kita perlu lakukan, tentunya untuk teman-teman yang masuk dalam kategori kebutuhan khusus, ini nanti teman-teman diberikan waktu untuk melakukan pendaftaran formasi tanggal 20 sampai dengan tanggal 29 September 2023. Untuk yang kebutuhan umum terdiri dari guru sekolah negeri masa kerja kurang 3 tahun atau lulusan PPG dan juga guru swasta. Kalau misalkan terdeteksi kita itu prioritas kebutuhan umum, nanti teman-teman bisa terbuka di sistemnya ini untuk melanjutkan pendaftaran itu mulai tanggal 30 September sampai dengan 9 Oktober tahun 2023. Nah, seperti yang disampaikan bahwa selanjutnya untuk tahapan setelah pendaftaran itu mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam surat PLT Kepala BKN nomor sebelumnya terkait tentang jadwal pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Sehingga bagi teman-teman yang misalkan saja di sini masuk dalam kategori status prioritas kebutuhan khusus ya, ini nanti silakan segera dilengkapi, yaitu mulai dari pengisian biodata, kemudian memilih jenis seleksi, yaitu kita pilih di sini P3K Guru. Setelah itu kita mendaftar formasi, berikutnya kita lengkapi di bagian riwayat, kemudian nanti kita unggah dokumen, kemudian di sini diwajibkan untuk menggunakan e-materai. Kemudian dan di akhirnya inilah kita melakukan resume pendaftaran ya. Dan sebagai penentu nanti kita bisa lulus seleksi administrasi, itu adalah ketika di bagian halaman resume pendaftaran. Kemudian pada bagian halaman resume pendaftaran di sini ada sebelum ke resume ini kita pastikan kembali untuk berkas-berkas yang kita unggah. Kita pastikan untuk berkas-berkas ini disesuaikan dengan persyaratan instansi dan juga persyaratan untuk jabatan yang kita lamar. Sebagai contohnya, ini adalah yang seperti ini. Yang pertama, ini adalah surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi. Maka dari itu di sini kita bisa cek ya, persyaratan di instansi kita itu apa. Inilah persyaratan pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi. Instansi saya adalah di sini, berarti saya mengambil informasi dan juga contoh suratnya adalah dari instansi saya. Kemudian surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi juga di sini diberikan, yaitu untuk format dan contoh surat lamarannya teman-teman. Nah ini, jadi nanti setelah kita mengupload semua berkas, kita akhiri pendaftaran pada bagian resume, berikutnya nanti kita akan bisa diverifikasi ya dari berkas dan juga isian data kita. Kalau misalkan kita sudah sesuai, maka nanti kita bisa lulus seleksi administrasi. Kalau misalkan lulus seleksi administrasi, maka nanti kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya ya. Kalau misalkan pelamar prioritas yang lulus passing grade nanti langsung penempatan. Untuk teman-teman THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, ini nanti adalah ikut seleksi cat observasi. Kemudian untuk yang kategori pelamar umum nanti kita ikut set seleksi kompetensi ya teman-teman.